Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah tatap muka terakhir ya, tatap muka di minggu terakhir sebelum teman-teman UAS. Praktikum masih tersisa satu, nanti praktikumnya akan dilaksanakan hari Jumat besok ini. Kemarin sudah saya informasikan ke rombel 5A. Untuk praktikum yang selanjutnya akan dilaksanakan di hari Jumat. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, saya minta salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Sebelum memulai perkuliahan pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Saya salam lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tatap muka kali ini nanti kita akan presentasi. Jadi minggu lalu teman-teman sudah melakukan praktikum, ya kan? Kemudian teman-teman sudah membuat laporan dari kasus. Kasusnya, laporannya juga sudah dikumpulkan ke saya, sudah saya baca, dan hari ini kita akan presentasi dan kita akan diskusi. Dan nanti di akhir nanti akan ada beberapa penjelasan terkait hasil dari presentasi dan juga praktikum di minggu lalu dan hari ini. Nanti untuk yang praktikum yang berikutnya, sudah saya sebutkan tadi ya, kita akan praktikumnya di hari Jumat. Tapi karena kondisinya masih seperti ini, dan kemarin juga yang terbaru tadi pagi, itu ada edaran dari Bu Dekan kalau besok dan hari Jumat itu diminta untuk WFH. Jadi kemungkinan nanti akan saya buatkan video simulasi saja untuk praktikum kasus kedua, dan itu nanti bisa teman-teman pelajari dari Elena, gitu ya. Nanti videonya akan saya unggah linknya di Elena, nanti teman-teman bisa belajar dari situ, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu. Sudah kelihatan deh share screen saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi untuk praktikum ini nanti ada beberapa, sebenarnya kemarin tuh praktikum itu akan saya bagi menjadi beberapa kali ya, tapi karena memang kondisinya tidak memungkinkan, benar-benar tidak memungkinkan, akhirnya mau tidak mau harus kita rubah, dan satu kali praktikum itu langsung beberapa kali topik seperti itu. Nah, untuk teknis pelaksanaan hari ini, nanti saya hanya sifatnya sebagai fasilitator dan moderator jalannya diskusi. Nah, ini nanti akan ada 3 sesi. Yang sesi pertama adalah presentasi laporan. Nanti akan ada 2 kelompok yang presentasi, dan kelompoknya itu akan saya tunjuk. Nanti untuk presentasinya hanya perwakilan saja ya, dalam artian satu kelompok kan banyak anggotanya. Nanti supaya mempersingkat waktu, karena waktu presentasinya hanya 10-15 menit, nanti hanya perwakilan saja supaya waktunya juga tidak terlalu lama untuk presentasi. Nanti setelah presentasi yang kelompok yang pertama, kemudian kelompok yang berikutnya, baru setelah semua kelompok selesai presentasi, kita lanjut dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Dan terakhir nanti setelah sesi tanya jawab dan diskusi nanti ada sesi penjelasan dan simulasi dari saya, seperti itu. Kemudian untuk sesi tanya jawab, nanti saya beri waktu untuk setiap kelompok itu maksimal 20 menit. Gitu. Kemudian tadi sudah kita awali dengan doa ya, nanti di akhir jangan lupa kita tutup dengan doa juga. Jadi seperti itu untuk teknis pelaksanaan hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktu juga,
Saya tekankan kembali, untuk presentasi nanti hanya maksimal 15 menit ya, untuk setiap kelompok. Mohon dipersiapkan yang presentasi pertama adalah kelompok dengan kasus 4. Kelompoknya siapa untuk kasus 4? Kasus 4, kelompok siapa? Kelompok saya, Bu. Bentar, sedang disiapkan buat PPT-nya. Oke. Kelompok 4 ini dia kasusnya tentang apa, Dik? Tentang atlet para layang. Masa kompetisi ya? Ya, Oke. Jadi nanti yang akan presentasi yang pertama itu ini untuk kompetisi, kemudian yang satunya nanti disiapkan ya untuk setelah ini nanti kelompok 3. Kalau nggak salah kelompok 3 itu kasusnya pada saat periode TC, periode latihan intensif sepertinya. Jadi nanti untuk 2 kelompok ini presentasi, kemudian yang terakhir akan saya gunakan contohnya adalah untuk yang kasus pertama, yang kasus menu diet seimbang atau keseimbangan energi pada atlet. Kelompok 4 yang mau share screen siapa? Sudah bisa share screen-nya belum atau belum saya buka? saya, Bu. Ini mau saya share screen. Oke. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Dek. Silahkan bisa dimulai. Waktunya maksimal adalah 15 menit ya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai laporan kasus gizi olahraga dengan kasus 4 yaitu atlet para layang. Yang pertama, bab 1 adalah pendahuluan. Ini adalah gambaran umum kasus. Tuan X adalah seorang atlet para layang pria yang berusia 22 tahun. Tuan X selain seorang atlet juga merupakan mahasiswa semester 8. Tuan X saat ini sedang dalam kondisi menjalani kejuaraan para layang Asian Games di Jakarta. Dalam satu hari pertandingan, Tuan X melakukan 15 kali penerbangan. Setiap kali penerbangan, atlet harus mengangkat parasut sebesar 25 kg. Dari landing ke take off dengan waktu tempuh 15 menit. Klien tidak menyukai susu, pisang, buah naga, bayam, terong, labu, dan wortel. Jika klien mengonsumsinya, maka akan memuntahkannya. Di hari pertandingan, suhu mencapai 36 derajat Celcius. Klien sangat menyukai makanan yang terbuat dari tepung-tepungan seperti roti dan mie. Tidak ada alergi makanan. Adapun hasil pemeriksaan fisik Tuan X adalah berat badan 60 kg dan tinggi badan 175 cm. Berikut adalah identitas klien. Nama Tuan X, usia 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa dan atlet para layang. Berikut merupakan asesmen. Yang pertama ada food history atau FH. Data mengenai jenis makanan yaitu yang pertama
Klien tidak menyukai susu, pisang, buah naga, bayam, terong, labu, dan wortel. Jika klien mengonsumsinya, maka akan memuntahkannya. Kemudian jenis makanan dan keterangan yang kedua yaitu klien sangat menyukai makanan yang terbuat dari tepung-tepungan seperti roti dan mie. Kesimpulan dari asesmen food history adalah dari data jenis makanan, klien tidak menyukai susu, pisang, buah naga, bayam, terong, labu, dan wortel. Jika klien mengonsumsinya, maka akan memuntahkannya. Akan tetapi, klien sangat menyukai makanan yang terbuat dari tepung-tepungan seperti roti dan mie. Berikutnya yaitu asesmen antropometri atau AD. Dengan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu tinggi badan 175 cm, berat badan 60 kg, IMT klien adalah 19,59 kg per meter kuadrat. Kesimpulannya adalah dari data antropometri klien didapat klien memiliki tinggi badan 175 cm dan berat badan 60 kg dengan IMT 19,59 kg per meter kuadrat dan termasuk ke dalam kategori normal. Berikutnya yaitu data asesmen biokimia. Klien tidak melakukan pemeriksaan biokimia. Selanjutnya yaitu asesmen mengenai nutritional fisik atau PD. Datanya yaitu suhu. Keterangannya, di hari pertandingan suhu klien mencapai 36 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu asesmen mengenai CH atau client history. Dengan data sebagai berikut. Nama Tuan X, usia 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan seorang mahasiswa semester 8 dan seorang atlet para layang, riwayat alergi, klien tidak memiliki riwayat alergi terhadap makanan. Kesimpulannya, Tuan X adalah seorang laki-laki berusia 22 tahun, dia merupakan seorang mahasiswa semester 8 dan juga seorang atlet yang tidak memiliki riwayat alergi terhadap makanan. Berikutnya adalah diagnosis. Diagnosis dengan domain asupan atau NI 5.1 adalah peningkatan kebutuhan energi berkaitan dengan peningkatan aktivitas klien saat pertandingan, ditandai dengan klien melakukan 15 kali penerbangan para layang. Dengan setiap kali penerbangan, klien harus mengangkat parachut seberat 25 kg dari landing ke take off dengan waktu tempuh 15 menit. Kemudian diagnosis dengan domain perilaku dan lingkungan atau NB 1.7, yaitu pemilihan makanan yang salah berkaitan dengan kurangnya pengetahuan terkait pola makan dan gizi, ditandai dengan klien tidak menyukai susu, pisang, buah naga, bayam, terong, labu, dan wortel, tetapi sangat menyukai makanan yang terbuat dari tepung-tepungan seperti roti dan mie. Selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip diet. Tujuan diet yang pertama memberikan asupan yang sesuai dengan kebutuhan atlet. Yang kedua menyediakan jenis bahan makanan yang dapat menunjang performa atlet. Dan selanjutnya prinsip diet. Yang pertama konsumsi karbohidrat cukup, protein cukup, lemak cukup, dan asupan zat gizi mikro cukup. Prinsip yang kedua menghindari jenis bahan makanan yang tidak bisa dikonsumsi oleh atlet. Prinsip diet yang ketiga memberikan asupan cairan yang cukup. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut merupakan hasil perhitungan kebutuhan energi. IMT klien didapatkan hasil 19,59 dengan kategori normal. BEE klien didapatkan hasil 1619,9 kilokalori dengan SDA 10% dan totalnya adalah 161,99 kilokalori. Total SDA 161,99 kilokalori. Kemudian total SDA ditambah dengan total BEE adalah 1.781,89. Kemudian TEE adalah BEE total dikali faktor aktivitas dengan total kebutuhan energi yaitu 3.029,213 kilokalori. Berikutnya yaitu mengenai energi olahraga. Energi olahraga klien adalah angkat beban dengan hasil perhitungan total kebutuhan energi adalah 4.829,213 kilokalori. Selanjutnya yaitu perhitungan zat gizi makro. Untuk protein
yaitu diambil 15% dari total energi. Dengan hasil perhitungan adalah 181,95 gram. Keterangannya, untuk memenuhi asupan protein cukup, maka kebutuhan protein atlet para layang adalah 15% dari total kebutuhan energi. Protein dibutuhkan sebagai zat pembangun komponen dan struktur jaringan tubuh, mengganti komponen dan struktur jaringan tubuh yang rusak seperti otot, serta berperan dalam pembentukan enzim, hormon, neurotransmitter, dan antibodi. Protein sangat diperlukan oleh atlet para layang karena protein membantu pembentukan serabut otot sehingga meningkatkan massa otot. Kemudian untuk zat gizi lemak, yaitu diambil 20% dari energi dengan total hasil perhitungan yaitu 107,36 gram. Keterangannya, untuk memenuhi asupan lemak yang cukup, maka kebutuhan lemak atlet para layang adalah 20% dari total kebutuhan energi. Lemak dapat menjadi bahan bakar yang paling efektif untuk melakukan aktivitas fisik, khususnya pada otot yang telah menjalani latihan daya tahan. Berikutnya, untuk zat gizi karbohidrat diambil 65% terus 84,75 gram. Keterangannya, untuk memenuhi asupan karbohidrat cukup, maka kebutuhan karbohidrat atlet para layang adalah sebesar 65% dari total kebutuhan energi. Karbohidrat merupakan jenis makronutrisi yang mempunyai fungsi baik kerja otot dan kerja otak. Penyimpanan karbohidrat yang besar akan menunjang performaan dapat berupa karbohidrat sederhana maupun perhitungan zat gizi makro. Berdasarkan AKG tahun 2019, untuk laki-laki usia 19 hingga 29 tahun, kebutuhan zat gizi makronya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah kesimpulan mengenai perhitungan kebutuhan energi. Atlet memerlukan vitamin dan mineral untuk metabolisme energi, membangun jaringan tubuh, keseimbangan cairan, membawa oksigen untuk kerja metabolisme, menurunkan stres oksidatif terutama pada otot dan tulang. Vitamin dan mineral memainkan peran penting dalam mengatur dan membantu reaksi kimia zat gizi penghasil energi. Sebagai koenzim dan kofaktor, mineral penting untuk aktivitas enzim dan sel dan beberapa hormon untuk tulang, untuk aktivitas syaraf dan otot, dan keseimbangan asam basa. Mineral tersedia dalam berbagai sumber makanan, tetapi vitamin yang larut terutama vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Vitamin B dan vitamin C ini dapat meningkatkan kebutuhan energi, dapat meningkat sesuai dengan meningkatnya kebutuhan energi. Selain vitamin dan mineral, seorang atlet juga memerlukan adanya asupan air dan serat yang cukup. Air sendiri dalam tubuh menjadi komponen penting di mana proporsinya mencapai 60 hingga 70% berat badan orang dewasa. Konsumsi air untuk mengganti cairan maupun elektrolit yang hilang selama latihan atau pertandingan. Karena jika atlet dalam keadaan dehidrasi, mohon maaf saya salah ya Dek, waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi bisa langsung ke menunya saja ya. Dan membahayakan. Kalsium dan zat gizi juga merupakan mineral yang dibutuhkan oleh. Oh iya Bu, saya percepat ke menu ya. Ya, langsung ke Ini menunya perhitungan saja. asupan energi dan zat gizi atlet dalam satu hari. Sarapan 20%, selingan 10%, makan siang dan makan malam masing-masing 25%. Berikut merupakan perencanaan menu. Menu makan pagi yaitu nasi putih, tumis tahu hijau, kacang panjang, telur rebus, tempe goreng, dan jus melon. Kemudian selingan pagi ada sari kacang hijau dan kentang goreng.
Kemudian untuk makan siang ada nasi putih, tumis jamur tiram dan tahu, sayur oyong dan bihun, lele goreng crispy, dan tempe goreng. Dengan sore ada jus apel dan arem-arem. Kemudian untuk makan malam ada nasi putih, sayur oyong, bihun, dan kacang panjang, tempe goreng, tahu goreng, telur ceplok, dan buah jeruk manis. Untuk siang malam ada kentang rebus, jamur crispy, dan arem-arem. Berikut pembahasannya. Pemenuhan kebutuhan energi merupakan prioritas nutrisi para atlet. Performa atlet yang optimal didukung oleh asupan energi yang memadai. Ujian ini akan memberikan informasi yang diperlukan untuk menentukan keseimbangan energi bagi seorang individu. Menu seorang atlet harus mengandung semua zat gizi yang diperlukan, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Untuk itu, menu ini disusun berdasarkan jumlah kebutuhan energi dan komposisi nutrien penghasil energi yang seimbang. Mempertimbangkan jenis olahraga para layang merupakan jenis olahraga aerobik, maka penting untuk benar-benar memperhatikan kebutuhan zat gizi, karbohidrat, lemak, dan protein sebagai bahan utama yang dapat diuraikan pada sistem aerobik berasal dari glikogen, lemak, atau protein yang di dalamnya mengandung jenis energi atlet selama periode olahraga, di mana kebutuhan energi pada saat berolahraga dapat dipenuhi melalui sumber-sumber energi yang tersimpan di dalam tubuh, yaitu melalui pembakaran karbohidrat, pembakaran lemak, serta kontribusi sekitar 5% melalui pemecahan protein. Berikut untuk lebih lengkapnya, yaitu perencanaan belanja bahan makanan. Perencanaan ini disesuaikan dengan budget yang diberikan, yaitu 50.000. Ini adalah distribusi pengerjaan tugas. Ketiga adalah penutup. Untuk kesimpulannya, dalam perhitungan kebutuhan energi, total dan penyusunan perencanaan menu makan atlet atau olahraga para layang pada hari pertandingan perlu dilakukan dengan detail, serta berdasar pada berbagai pertimbangan terkait persentase masing-masing zat gizi yang diperlukan. Intake asupan konsumsi yang tidak optimal, yaitu kurang dari kebutuhan energi, akan dapat mempengaruhi performa olahraga atlet yang akan berdampak pada prestasinya. Pembagian persentase untuk zat gizi makro diutamakan pada jenis asupan sumber karbohidrat. Sebab para layang yang merupakan jenis karbohidrat aerobik menggunakan glukosa yang dihasilkan dari proses pemecahan olah cadangan glukosa dalam tubuh dipergunakan seluruhnya. Selanjutnya, simpanan lemak dalam tubuh yang diolah menjadi sumber energi untuk menjalankan aktivitas olahraga. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan intake asupan selama periode pertandingan berlangsung agar jangan sampai terjadi defisit energi yang dapat menyebabkan penurunan performa atlet. Saran, untuk dapat menyediakan kebutuhan intake asupan konsumsi atlet secara optimal, diperlukan adanya variasi dalam penyajian konsumsi atlet. Untuk memenuhi standar konsumsi atlet tersebut, diperlukan anggaran yang cukup akan terbalik dengan kenyataan di lapangan, di mana untuk anggaran konsumsi atlet menjadi sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, sebaiknya seorang ahli gizi terus berupaya untuk menggunakan pola pikir yang kreatif dalam memecahkan permasalahan secara sistematis dan terkait gizi demi terpenuhinya target dan tercapainya tujuan dalam rangkaian upaya optimalisasi performa atlet untuk mencapai prestasi melalui pembentukan gizi yang seimbang. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk presentasi kelompok yang berikutnya. Silakan untuk yang kelompok 3, siapa yang akan presentasi? Saya, Bu. Siapa ini?
Sebutkan nama, Dik. Saya soalnya harus lihat satu-satu juga ini. Oh, Wahyu ya? Wahyu Dwi Sasanti. Sepertinya ada sedikit gangguan ya, Dik. Wahyu, Dik. Atau mungkin bisa digantikan dengan yang lainnya? Jaringannya sepertinya agak putus-putus atau hanya di saya saja? Perkenalkan, nama saya Oke. Wahyu Dwi Sasanti. Oke. Ini kan gitu ya. 3. Gimana, yang presentasi masih tetap Wahyu atau mau diganti yang lainnya? Silakan anggota kelompok 3, siapa? Mau tetap Wahyu atau mau diganti yang lainnya? Nah, Wahyu sepertinya hilang dari peredaran. Anggota kelompok 3 siapa? Mungkin bisa digantikan oleh saya, Bu. Oke, silahkan. Sebelumnya suara saya jelas atau tidak ya? Terdengar jelas, Dek. Baik. Minta tolong Raisya untuk share screen. Oke, sudah kelihatan. Silahkan, waktunya 15 menit ya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kasus 3, gizi pada atlet remaja perempuan lari sprint 100 meter. Berikut anggota kelompoknya. Raisya bisa bantu next. Halo Raisya. Oh iya, benar. Ya, oke. Kemudian asesmen, data riwayat diet makanan, data riwayat diet atau makanan, atau food history FH. Terdapat beberapa aspek. Yang pertama FH 1.5.5, asupan karbohidrat. Setiap kali makan, Nonaki hanya mengkonsumsi setengah dari porsi karbohidrat. FH 1.5.3, asupan protein. Setiap kali makan, Nonaki hanya mengkonsumsi setengah porsi dan dari lauk hewani atau nabati saja. FH 2.1.3, kebiasaan pola makan. Kebiasaan makan Nonaki yaitu hanya makan 2 kali sehari yaitu pada pagi hari dan siang hari. Untuk malam hari, Nonaki hanya mengkonsumsi sari buah tanpa gula. FH 7.3, aktivitas fisik. Nonaki sering melakukan olahraga dan sekarang sedang menjalani program latihan intensif. Kesimpulan dari asesmen riwayat makanan, yaitu Nonaki mengalami kekurangan asupan energi dikarenakan pola makan dan asupan makanan yang masuk tidak adekuat. Next. Udah next belum ya, Raisya? Udah lah, belum ke itu ya? Di aku belum. Masih food history, Syah.
Selanjutnya, untuk data pengukuran antropometri. Dapat dilihat pada layar, tinggi badan 162,5, berat badan 40 kg, IMT dari hasil perhitungan yaitu 15,15 kg per meter persegi, dikategorikan kekurangan berat badan tingkat berat. Kesimpulannya, berdasarkan IMT, pasien memiliki status gizi yaitu kekurangan berat badan tingkat berat dengan angka yang ditunjukkan adalah 15,15 kg per meter persegi, sedangkan normalnya adalah pada angka 18,5 sampai 25 kg per meter persegi. Kemudian untuk yang ketiga, penilaian fisik fokus gizi atau nutrition focus physical finding. Tanda-tanda data yang ada yaitu pada terminologi PD 1.1.9 tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah 90/55 mmHg yang dikategorikan rendah. Kesimpulannya, tanda-tanda vital non-Aki menunjukkan bahwa non-Aki memiliki tekanan darah yang rendah. Next, Raisya. Maaf ya, mungkin di Nahla jaringannya kurang stabil, jadi di Raisya udah next, tapi di layar Nahla belum next. Belum, Dik. Memang belum next kok. Oh, belum. Nanti untuk biar mempercepat saja, nanti setelah selesai dibacakan diagnosis, nanti langsung ke menunya saja ya. Baik, Bu. Kemudian, riwayat pasien atau client history. Usia pasien 15 tahun, jenis kelaminnya perempuan. Kemudian ada standar pembanding atau komparatif standar. Data antropometrinya didapat dari perhitungan IMT sebesar 15,15, dikategorikan kekurangan berat badan tingkat berat. Kesimpulannya, berdasarkan IMT, status gizi non-Aki memiliki kekurangan berat badan tingkat berat. Kemudian next. Diagnosis. Terdapat beberapa diagnosis dari kasus. Yang pertama, NI 1.2, problem asupan energi inadekuat. Etiologi, kurangnya pengetahuan tentang makanan dan zat gizi terkait dengan asupan energi. Ditandai dengan non-Aki hanya makan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan siang. Setengah porsi sumber karbohidrat dan setengah porsi lauk setiap kali makan. Di malam hari non-Aki hanya mengkonsumsi sari buah tanpa gula, serta mengkonsumsi sayur hanya 1 kali dalam 1 minggu, terdiri dari kentang dan wortel sebanyak 50 gram. Yang kedua, NI 5.5.1, asupan lemak inadekuat, berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang makanan dan zat gizi terkait dengan asupan lemak, ditandai dengan konsumsi lauk hanya setengah porsi dari lauk hewani atau lauk nabati, serta jarang mengkonsumsi sayur. Yang selanjutnya, NI 5.6.1, asupan protein inadekuat, berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang makanan dan zat gizi terkait dengan asupan protein, ditandai dengan konsumsi lauk hanya setengah porsi dari lauk hewani atau lauk nabati, serta mengkonsumsi sayur. Kemudian, slide selanjutnya. NI 5.8.1, asupan karbohidrat inadekuat berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang makanan dan zat gizi terkait dengan asupan karbohidrat, ditandai dengan setiap kali makan hanya mengkonsumsi setengah porsi sumber karbohidrat, sedangkan anjuran asupan sumber karbohidrat adalah 1/3 porsi, sehingga asupan karbohidrat dikategorikan kurang. Yang selanjutnya, NC 3.1, underweight, berkaitan dengan kurangnya asupan energi, ditandai dengan hasil pengukuran IMT 15,15 kg per meter persegi, memiliki status gizi kekurangan berat badan tingkat berat. Yang selanjutnya, NB 1.2,
perilaku dan kepercayaan yang salah terkait dengan makanan dan zat gizi, berkaitan dengan keyakinan atau perhatian yang salah mengenai makanan, zat gizi, serta masalah-masalah lain yang berhubungan dengan makanan dan zat gizi, ditandai dengan nonaki, sangat membatasi pola makannya dengan makan hanya 2 kali sehari, dengan asumsi jika dia mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak, maka performanya akan mengalami penurunan. Kemudian, next. NI 1 titik. Ini rumusan diagnosis gizinya mungkin sama seperti yang tadi. Langsung next saja. Ke prioritas diagnosis. Prioritas, belum. Masih ada diagnosis yang terakhir. Tidak. Prioritas diagnosis gizi, yaitu pada terminologi NI 1.2, yaitu asupan energi inadekuat berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang makanan dan zat gizi terkait dengan asupan energi, ditandai dengan nonaki hanya makan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan siang hari. Di malam hari, nonaki hanya mengkonsumsi sari buah tanpa gula, serta jarang mengkonsumsi sayur. Mungkin langsung ke menu saja. Berikut menu makan untuk atlet yang kami tangani pada kasus. Pagi hari, pukul 7, ada masakan berupa nasi putih, urap, telur goreng, kerupuk udang, dan jus mangga. Kemudian selingan pada pukul 10, kami memberi kue naga sari dan jus melon. Pada makan siang pukul 13, kami memberi nasi putih, sayur asem, ikan mujair goreng, tempe goreng, dan jus jeruk. Untuk selingan yang selanjutnya, pukul 15, kami memberi risoles dan mangga harum manis. Untuk makan malamnya pada pukul 18, kami memberi nasi putih, telur balado, dan tempe goreng. Selanjutnya untuk selingan malam, pukul 20, kami memberi bubur kacang hijau dan melon. Kemudian untuk selanjutnya, berikut perhitungan energi, protein, lemak, dan karbohidrat dari menu makanan yang kita sediakan untuk atlet. Energinya terpenuhi sebesar 2.862,6. Dan selanjutnya, yang tertera pada layar. Mungkin bisa langsung kesimpulan aja, Tai. Kesimpulan dari kasus, Nonaki merupakan atlet lari sprint remaja yang sedang dalam masa pelatihan mengalami kekurangan asupan energi dan zat gizi. Hal tersebut berhubungan dengan pola makannya yang tidak tepat dan pada akhirnya menyebabkan Nonaki merasa lesu pada saat sesi latihan dan berat badan tubuhnya di bawah angka normal. Padahal sebagai seorang atlet, terutama atlet remaja yang sedang menjalani masa latihan, asupan energi dan nutrisi sangatlah penting bagi tubuh karena berpengaruh terhadap performa tubuh dan juga pertumbuhan. Dalam satu hari, Nonaki memerlukan sekitar 2.815,33 kilokalori dengan pemenuhan zat gizi sekitar 65% karbohidrat, 15% protein, dan 25% lemak untuk kondisi tubuh yang maksimal. Maka dari itu, disiapkan intervensi gizi dengan tujuan meningkatkan asupan energi dan memperbaiki pola makan Nonaki. Intervensi yang diberikan berprinsip pada pemenuhan asupan energi sebesar 80-100% dari kebutuhan,
pemenuhan protein sebesar 15% dari kebutuhan, pemenuhan lemak sebesar 25%, dan karbohidrat sebesar 65%. Selain pemenuhan asupan, intervensi dapat juga dilakukan dalam bentuk edukasi dan konseling gizi. Konseling gizi yang diberikan berupa pedoman gizi seimbang, makanan beragam, dan juga pengaturan pola makan. Selama dilakukannya intervensi, beberapa hal perlu diamati, yaitu asupan makan, tekanan darah, dan berat badan. Karena dari 3 hal tersebut dapat menjadi acuan apakah intervensi berhasil dilakukan atau tidak. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah ada hasil presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 4. Selanjutnya kita akan lanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman dari kelompok lain, silahkan kalau ada pertanyaan terkait apa yang sudah dipresentasikan teman-teman kalian, atau misalkan ada yang butuh diklarifikasi karena kelompok lain juga ada kasus yang hampir sama ya. Ada juga kasus yang kompetisi. Kalau yang untuk kelompok 3 mungkin beda sendiri, jadi mungkin nanti silahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Nanti akan saya bantu untuk notulensinya. Silahkan. Izin bertanya, Bu. Silahkan sebutkan nama dan ditujukan untuk siapa pertanyaannya. Nama saya Nike Nur Saklaudiana, NIM 66. Saya hendak bertanya kepada kelompoknya Nahla. Kelompok 3 ya? Sebutkan kelompok ya. 3 atau 4 gitu ya? Iya, kelompok 3, Bu. Oke, silahkan. Tadi pas simpulan, itu intervensinya pemenuhan 80-100% dari total kebutuhan. Tapi yang saya bingungkan itu waktu pembagian persentase makro itu karbohidrat 65%, protein 15%, lemak 25%, yang jika di total itu ada 105%. Nah, itu saya ingin bertanya itu gimana? Soalnya kan intervensinya tadi 80-100, tapi kok di pembagiannya udah 105. Terima kasih. Oke, terima kasih Nike. Saya ulang lagi pertanyaannya ya. Jadi tadi Nike menyoroti dari simpulannya, kelompok 3 menuliskan kalau intervensinya itu pemenuhannya adalah 80-100% dari total kebutuhan, tapi yang dibingungkan oleh Nike adalah kenapa pada saat pembagian untuk presentasi zat gizinya itu karbohidrat 65%, protein 15%, lemak 25%, dan ternyata jika di totalnya itu adalah 105%. Kenapa berbeda dengan intervensinya? Seperti itu ya Nike ya? Oke. Kelompok 3 mau langsung menjawab atau di-keep dulu? Kita sambung dengan pertanyaan yang lainnya dulu. Gimana kelompok 3? Mungkin di-keep dulu saja, Bu. Oke. Kita keep dulu, silahkan. Ada penanya berikutnya? Saya ingin bertanya, Bu. Siapa namanya disebutkan? Saya Yunita Wulandari, NIM 84. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Silakan. Tadi di simpulan kan disebutkan diutamakan jenis asupan sumber karbohidrat. Nah, terus di jenis dietnya kan itu memilih karbohidrat cukup, lemak cukup, dan protein cukup. Yang saya ingin tanyakan, kenapa tidak memilih jenis diet karbohidrat tinggi, lemak cukup, dan protein cukup? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Saya ulang lagi pertanyaan dari Yunita ya. Untuk kelompok 4, sama, Yunita menyoroti dari simpulan kelompok 4, dikatakan bahwa untuk asupannya yang diutamakan adalah dari sumber makanan, sumber karbohidrat. Nah, tapi untuk jenis dietnya, itu untuk kelompok 4 tadi menyampaikannya adalah lebih memilih atletnya itu diberikan
diet dengan karbohidrat, lemak, dan protein yang cukup. Pertanyaan dari Yunita adalah kenapa kelompok 4 itu tidak memilih untuk asupan tinggi karbohidrat, kemudian lemak, dan proteinnya cukup. Bagaimana untuk kelompok 4? Mau dikit terlebih dahulu atau langsung dijawab? Mohon izin untuk dikip terlebih dahulu, Bu. Oke, baik. Ini pertanyaannya kita buka 2 sesi saja ya. Jadi kita sesi pertama dulu. Nanti sesi pertama mungkin ada 4 pertanyaan dulu. Kemudian kita jawab dulu, baru kemudian nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Dari teman-teman yang lain, barangkali ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu, untuk Silahkan. kelompok 3. Ya, silakan sebutkan nama. Najib, NIM 60. Saya hendak bertanya ke kelompok 3 mengenai diagnosis gizi NB 1.2. Kenapa kok dipilih NB 1.2 sedangkan NB 1.2 itu pada bagian client history itu ada 3 pilihan. Ya, 3 pilihan seperti itu. Ada kondisi yang berhubungan dengan diagnosis seperti obesitas, diabetes, atau lain-lainnya. Terus ada PIKA dan ada food fetish. Sedangkan sepertinya klien Nonaki tadi tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. Terima kasih. Oke. Saya ulang ya, pertanyaan dari Syahrina. Jadi tadi Syahrina menyoroti untuk kelompok 3 itu di diagnosis gizinya disebutkan salah satu diagnosis gizinya adalah NB 1.2. Itu yang ditanyakan Syahrina adalah kenapa kelompok 3 memilih diagnosis gizi tersebut, padahal untuk client history itu ada 3 pilihan kondisi yang berhubungan dengan diagnosis tersebut seperti obesitas, PIKA, dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, klien itu tidak memenuhi kriteria-kriteria itu. Nah, pertanyaannya kenapa kok kelompok 3 memilih diagnosis tersebut? Seperti itu ya. Baik, untuk sesi pertama, pertanyaan satu lagi, silahkan dari siapa? Siapa yang ingin bertanya? Cukup untuk sesi pertama. Baik, selanjutnya mungkin monggo silahkan kelompok 3 atau kelompok 4 yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lainnya tadi. Ada 3 pertanyaan, 2 untuk kelompok 3, 1 untuk kelompok 4. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Bisa kelompok 3, bisa kelompok 4. Nanti Kak, ya silahkan, siapa ini? Nahla, Bu. Oke, silahkan. Izin menjawab pertanyaannya Nike yang tadi, yang menyorot kesimpulan. Tadi kan ditulisnya di kesimpulan itu totalnya 105 ya, Nik. Karbohidrat 65, protein 15, sama lemak 25%. Itu, mohon maaf, ternyata dari kelompok kami ada kesalahan penulisan. Seharusnya lemaknya itu ada 20%. Agar memenuhi 100% seperti itu. Jadi jawabannya mohon maaf ya Nik, ternyata ada penulisan. Oke, berarti gimana Nike? Apakah sudah terjawab atau malah timbul pertanyaan lagi? Ternyata hanya salah tulis. Terima kasih, Nahla. Oke, sudah puas Nike. Kok ketawa-ketawa kenapa, Dek?
Yang lainnya, mungkin dari kelompok 3 yang lainnya, selain Nahla, yang mau menjawab tadi pertanyaan dari Syahrina, atau mungkin kelompok 4 yang mau menjawab pertanyaan dari Yunita. Silahkan yang lainnya. Sebenarnya saya sendiri banyak pertanyaan, cuman silahkan kalian diskusi terlebih dahulu, nanti pada saat penjelasan nanti mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan juga terkait diskusi ini. Gitu, silahkan. Kelompok 4 mungkin yang mau menjawab pertanyaan Yunita. Bagaimana kelompok 4? Kelompok 4 mana ya? Kok tidak ada suaranya? Kelompok 4 mana? Saya Bu, mohon izin menjawab pertanyaan dari Yunita. Oke, silahkan. Terkait tadi ada pernyataan yang mengatakan bahwa diutamakan jenis asupan itu sumber karbohidrat. Karena di sini tadi kan sesuai sama pembagian persentase buat zat gizi makro, memang yang paling besar itu untuk persentase dari karbohidrat. Karena untuk di pertandingan sendiri, suplai energi terbesar itu diperoleh dari zat karbohidrat. Kemudian terkait di prinsip diet, konsumsi karbohidrat cukup, protein cukup, lemak cukup, itu mengacu pada kecukupan sesuai persentase yang telah ditetapkan. Tuh. Apakah terjawab, Yunita? Gimana Yunita? Atau mungkin ada pendapat lain dari Yunita? Kan tadi Yunita bilangnya kan kenapa kok tidak memilih karbohidrat tinggi, lemak cukup, protein cukup. Berarti kalau dalam kasus ini Yunita akan lebih memilih atlet tersebut itu diberikan tinggi karbohidrat. Gimana, Dik? Yunita? Ya, Bu. Kalau menurut saya kalau kebutuhan yang diutamakan karbohidratnya itu menurut saya dietnya nanti tinggi karbohidrat. Soalnya kan karbohidrat itu bisa 60-75% dari kebutuhan energi total ya, Bu. Mungkin bisa 70 atau 75 yang dipakai untuk karbohidratnya. Menurut saya begitu. 75% karbohidrat. Ya, atau 70. Berarti protein sama lemaknya berapa kalau Yunita yang menghadapi kasus seperti ini? Berarti karbohidratnya kan 75, terus 70 15 mungkin, Bu. 70 15. Berarti lemaknya 15%, terus karbohidratnya 70%, proteinnya 15%. Iya, Bu. Gitu. Oke. Mungkin ini saya lempar ke yang lainnya ya. Tidak hanya Yunita maupun kelompok 4, mungkin ada kelompok yang lainnya yang ingin menanggapi terkait beda pendapat ini. Jadi kalau pendapat yang kelompok 4 itu tetap dengan memberikan yang seimbang ya, semuanya cukup ya, karbohidrat, lemak, protein cukup. Tapi kalau dari Yunita tadi, Yunita mengemukakan pendapat kalau karbohidrat aja yang diutamakan. Jadi karbohidratnya itu 70%, kemudian untuk lemaknya 15% dan proteinnya 15%. Gimana kalau menurut teman-teman yang lainnya? Ini ada beda pendapat ini. Bu, apakah boleh izin menanggapi? Silakan, boleh. Kalau misalkan untuk pembagian seperti Yunita sebutkan itu, kita emang belum menemukan referensi terkait yang menyatakan bahwa pembagian karbohidrat bisa
setinggi itu dengan presentasi lemak dan protein yang sebenarnya memang yang diutamakan karbohidrat, tapi bukan berarti bahwa protein atau lemak itu bisa diabaikan gitu, karena kan ketika memang cadangan karbohidrat glikogen dalam otot itu udah tidak seimbang, yang kemudian kan yang dilanjutkan sama persediaan lemak dalam tubuh. Jadi kalau misalkan untuk presentase pembagian seperti itu kayaknya terlalu kecil kalau menurut saya. Oke, gimana Yunita? Atau silahkan teman-teman yang lain. Ini jangan hanya yang diskusi nanti jadinya Rahma sama Yunita aja. Yang lainnya gimana? Barangkali punya pendapat? Silakan kalau mau disampaikan. Coba kita lihat dari cabang olahraganya. Dia cabang olahraga apa? Paralayang, Bu. Paralayang. Cabang olahraga paralayang itu dia aktivitasnya itu mayoritas seperti apa? Dia pada saat event kan ini? Iya. Pada saat event. Nah, itu dia mayoritasnya yang dia lakukan seperti apa kegiatannya pada saat event itu? Yang lainnya silakan loh ya. Atau mau saya tunjuk, nggak apa-apa kalau saya tunjuk. Saya malah senang kalau tunjuk-tunjuk begitu. Mau volunteer atau mau saya tunjuk? Biasanya kalau saya udah bilang mau saya tunjuk, langsung semuanya langsung siap-siap. Pegang pulpen, pegang buku, pada nunduk, nyatet. Siapa yang lainnya? Gimana kalau pada saat paralayang, anggota kelompokmu siapa lagi, Rahma? Ada Maya, Dian, Fadila, Coba Intan, kamu tunjuk Maria. satu. Coba kamu tunjuk satu. Siapa? Yang selain yang tadi sudah presentasi, silahkan. Siapa? Jihan barangkali, Bu. Oke, silahkan Jihan, dibantu. Gimana, Dek? Kalau paralayang, ini kan kasusmu toh. Paralayang itu dia mayoritas aktivitas yang dia lakukan itu yang seperti apa pada saat event ini? Di kasus ngapain aja toh dia? Ini karena ada dua pendapat loh. Ternyata yang Yunita tadi belum puas dengan jawaban kalian soalnya. Gimana dia pas event, dia ngapain aja, Jihan? Atletnya ngapain aja pada saat eventnya? Coba diceritakan. Paralayang. Waktu event, izin menjawab ya Bu. Silakan. Waktu event itu dia hanya melakukan 15 kali penerbangan. Setiap kali penerbangan itu mengangkat parasut sebesar 25 kg dari landing ke take off dengan waktu 15 menit. Oke. Selama pertandingan dia ngangkat parasut ya, parasutnya 25 kilo. 25 kilo itu dia angkat dari landing ke take off, waktu tempuhnya 15 menit. Dia 15 kali penerbangan. Berarti dia berapa lama dia harus mengangkat parasut itu? Jihan silahkan disebutkan salah satu kelompok 4, anggota kelompok 4, yang lainnya siapa? Sebutkan salah satu. Pinta mungkin Bu bisa menjawab. Oke, Pinta. Mana Pinta? Saya, Bu. Oke, nah itu kan di kasusnya tadi kata Jihan, itu kan dia atletnya itu ngangkat parasut seberat 25 kilo, kemudian jarak dari landing ke take off itu 15 menit. Berarti dia ngangkatnya kan 15 menit tuh ya.
Nah, Ya, Bu. dia 15 kali penerbangan, berarti dia ngangkat parasutnya sebenarnya 1 hari itu berapa lama? 225 menit, Bu. Dari Untuk mana? dari landing ke take off-nya dalam 1 hari. Berarti dia itu kegiatannya kan hanya mengangkat parasut. Kemudian kalau para layang itu dia karakteristiknya gimana tuh? Dia kan Olahraga yang seperti kegiatan, apa? dia kan olahraga yang kegiatannya kan, Bu, membawa parasut dengan cara terbang di atas tanah kan, Bu, landasan tanah gitu. Berarti kalau misalkan seperti itu, menurut Pinta, kira-kira antara karbohidrat, kemudian lemak dan protein, mana yang lebih dominan digunakan? Sebenarnya harus balance ya, Bu, harus imbang, tapi memang lebih dibutuhkan itu karbohidrat. Tapi nggak bisa juga si proteinnya kita tebang habis gitu loh, Bu, kita rendahkan itu juga nggak bisa menurut saya, karena kan ketika ditinggikan karbohidrat, maka kan juga energi juga terkuras, Bu. Nah, di situ peran pentingnya protein dan lemak untuk membantu otot supaya bisa meregenerasi. Oke. Mungkin saya mau minta di luar kelompok 4. Silakan Mila. Mungkin bisa menambahkan terkait kondisi ini tadi. Kalau menurut Yunita kan karbohidratnya begitu tinggi ya. Kalau menurut kelompok 4 masih tetap kekeh dengan balance nutrition ya, gizi seimbang ya. Itu gimana? Sebelumnya suara saya terdengar, Bu? Kedengeran, Dek. Baik, kalau menurut saya pribadi, saya setuju ke kelompok 4, Bu. Walaupun memang kita ketahui sendiri bahwasanya olahraga para layang ini juga membutuhkan energi yang tinggi karena kita tahu dari aktivitasnya sehari itu sampai 15 kali melakukan penerbangan dengan berat yang sangat tinggi. Jadi itu juga memerlukan energi yang tinggi. Namun juga tidak harus kita memberikan energi yang tertinggi melalui karbohidrat. Kita juga harus memikirkan proteinnya, terutama protein itu juga penting untuk membentuk massa otot dari atlet para layang itu sendiri, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kalau misalkan kita lihat kembali para layang itu kan tadi ya sudah teman-temanmu pada bilangnya adalah kan dia mengangkat parasut ya. Kalau pertanyaannya adalah ngangkat parasut, itu sama nggak, Dik, kira-kira dengan angkat beban? Kira-kira sama nggak? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Angkat parasutnya 25 kilo. Padahal dia berat badannya berapa? Dia berat badannya 60 kilo toh. Atletnya berat badannya cuma 60 kilo. Tapi dia ngangkat beban sebesar 25 kilo. Itu gimana? Itu termasuk angkat beban apa enggak kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Isro'atun? Sebentar, siapa itu? Hanum Huwaida. Iya. Oke, Hanum dulu deh. Ya, silakan Hanum dulu deh. Saya izin tidak menyalakan kamera karena kamera saya error. Oh ya, oke. Silakan. Menurut saya olahraga para layang sama dengan angkat beban karena seperti yang Bu Vinda tadi bicarakan kalau para layangnya berat para layang 25 kilo dan berat atletnya hanya 60 kilo. Jadi menurut saya itu sama dengan
olahraga angkat beban, Bu. Terima kasih. Oke, kasih. Kemudian Israatun tadi, apakah punya jawaban? Menurut saya satu pendapat dengan Hanum, Bu. Jika para layang dengan mengangkat beban 25 kg itu sama aja dengan mengangkat beban. Berarti kalau misalkan sama halnya dengan mengangkat beban 25 kilo, kira-kira energi yang dominan yang dibutuhkan apa? Karbohidrat, Bu. Kenapa karbohidrat? Menurut buku pedoman gizi olahraga itu kemarin saya mendapatkan kalau angkat beban itu termasuk dalam olahraga power dan membutuhkan kebutuhan karbohidrat itu 45% sampai 50%. Kemudian untuk lemaknya itu ada 35% sampai 35% dan protein 17% sampai 20%. Gitu. Oke, 45% sampai 50% adalah karbohidrat. Lemaknya? 30% sampai 35%. 30% sampai 35%. Kita kembali ke kelompok 4. Gimana, Dik, kelompok 4? Itu berdasarkan literatur ya, Dik? Israatun ya? Ya, buku pedoman gizi olahraga prestasi 2014, Bu. Kelompok 4 gimana? Siapa yang mau jawab? Rahma, tunjuk salah satu, Dik, yang belum berpartisipasi tadi. Tunjuk salah satu anggotamu. Siapa? Ria. Oke, Ria. Mana Ria? Atau mungkin jika Ria tidak ada bisa Padila, Bu. Oke, Padila. Silahkan Padila, mana Padila? Langsung di-unmute saja ya. Saya soalnya nyari satu-satu ini. Padila, mana Padila? Nggak ada juga. Oke, saya ke Yunita. Yunita, tadi kan kamu bilangnya 70% ya karbohidrat ya. Ternyata temenmu tadi bilangnya berdasarkan literatur karbohidrat malah hanya 45-50%. Gimana, Dek? Iya, Bu. Mohon maaf sebelumnya saya soalnya juga belum membaca yang pedoman olahraga itu. Saya tadi cuma kayak menyoroti yang di simpulan ada statement utamakan jenis asupan sumber karbohidrat tadi, Bu. Oke. Soalnya saya pedomannya itu cuma yang penuntun diet yang Sunita Al-Matsir itu, Bu. Kayak yang biasa karbohidrat 60-70% dan yang lain-lainnya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Jadi gimana untuk, kalau menurut Yunita, ini kan balik lagi ke pertanyaan Yunita berarti ya, jadi gimana menurut Yunita yang versinya kelompok 4 itu gimana, Dek? Tadi kan berarti kan semuanya dalam jumlah yang cukup itu ya. Itu gimana jadinya kalau menurut Yunita? Apakah Yunita bisa menerima dengan penjelasan yang tadi sudah diberikan dari kelompok 4 dan juga dari teman-teman yang mencoba membantu menjawab? Sekarang sudah terjawab, Bu. Menurut saya lebih ke Israatun sebenarnya ya, Bu. Soalnya udah ada literatur yang pasti. Oke. Buat yang para layang. Baik, baik. Oke, jadi sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya masih menyisakan satu pertanyaan dari Syarina ya. Untuk kelompok 3 terkait diagnosis gizi yang behavior NB 1.2. Silahkan siapa yang mau menjawab? Nahla, coba tunjuk, Dik, salah satu temanmu. Sebentar, Bu. Mungkin Sasanti.
Ya, silahkan, Sasanti. Mana? Iya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Bu, teman-teman? Kedengeran, Dek. Iya. Saya ulangi pertanyaannya Syahrina tadi. Mengapa tidak memakai tidak memakai CH yang kondisi seperti obesitas, pika, diabetes itu ya? Ya, Syahrina. Kenapa memakai yang NB1.2 karena kondisi atlet sendiri tidak terlalu berkaitan dengan persyaratan yang ada di NB1.2. Menurut kami diskusi tadi itu karena kliennya itu membatasi makanannya sehingga sehari hanya makan 2 kali. Itu di bagian food or nutrition related history yang depan itu menurut tadi kan disebutkan bahwa klien hanya mengonsumsi Mungkin Sasanti kalau kesulitan sinyal, kalau untuk kesulitan sinyal karena di tempat saya tadi putus-putus sekali ya suaranya Sasanti, jadi mungkin bisa dituliskan di chat deh jawabannya tadi. Sasanti? Sebentar, Bu. Ini Sasanti. Mohon maaf, Bu, saya tadi keluar. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kesulitan jaringan nggak apa-apa. Jawabannya silahkan bisa diketikkan saja di kolom chat, Dik. Nanti akan saya bantu bacakan. Mungkin Nahla tunjuk satu lagi temanmu. Sebentar, Bu. Siapa? Atau mungkin Sasanti mau ditulis di chat dulu, Sasanti? Ya, sambil nunggu Sasanti nulis di chat, ada satu yang kamu tunjuk siapa? Raisya. Silahkan Raisya. Mana Raisya? Suara saya terdengar? Terdengar deh. Terdengar batuknya. Gimana? Kalau menurut saya, kan tadi Syahrina menanyakan kenapa ambilnya yang NB 1.2. Padahal klien historinya tidak mendukung. Menurut saya, yaitu klien history itu kan biasanya lebih ke medis kan ya. Dan di sini judulnya itu lebih ke apa? Perilaku dan kepercayaan yang salah terkait makanan dan zat gizi. Jadi suatu kepercayaan itu kayak perilakunya dia nggak mesti masuk ke riwayat medisnya. Dan ini kita lebih nekanin ke etiologinya yang salah satunya adalah kebiasaan makan yang lebih mendukung tujuannya di luar perawatan perawatan medis gitu loh. Jadi tujuannya dia itu punya kepercayaan makan yang kurang tepat itu karena dia ngerasa kalau saya makan banyak performa saya menurun, dan itu salah masuknya ke unsupported belief, makanya kepercayaannya dia itu kurang tepat. Cuma untuk dari klien historinya nggak mesti harus jadi patokan gitu loh. Walaupun di klien history nggak ada jejaknya, bukan berarti diabaikan gitu loh. Kalau itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Oke, gimana untuk Syarina? Kalau menurut Syarina, kalau bukan NB
NB 1.2 berarti yang sesuai dengan client historinya apa, Dek? Kalau menurut Syahrina? Kalau menurut saya tadi kan di depan di slide pertama tentang diagnosis gizi itu juga dituliskan tentang NB. Menurut saya cukup untuk itu saja, Bu. Sendiri etiologi menurut saya belum terlalu cocok dengan kondisi klien. Cocoknya apa, Dek? Etiologinya, Dek? Oke, kalau dari Sasanti tadi memilih NB 1.2 karena atlet tersebut membatasi makanannya. Dibuktikan dengan makan 2 kali sehari sesuai dengan sign symptom bagian food history, yaitu pembatasan terhadap makanan atau jenis makanan. Nah, tadi Syahrina bilangnya kan etiologinya nggak sesuai. Kira-kira etiologinya apa, Dek, kalau menurut Syahrina? Kalau misalkan etiologinya itu disesuaikan, NB 1.2 masih relevan nggak digunakan di situ? Kalau etiologinya disesuaikan, menurut saya kurang relevan, Bu. Tetap kurang relevan? Iya. Oke. Berarti sebaiknya NB 1.2 tidak dimunculkan? Ya, seperti itu, Bu. Kalau menurut Syahrina sendiri, adakah sebenarnya permasalahan behavior yang perlu disoroti di atlet ini? Kalau permasalahan behavior yang perlu disoroti itu mengenai yang permasalahan makan, dia hanya memakan setengah porsi itu tadi, Bu, dan itu sudah dimasukkan diagnosis pada NB berapa tadi yang sebelum penulisan NI. Oke. Baik. Berarti memang NB 1.2 tidak perlu disebutkan karena sudah terwakili oleh NB yang sudah disebutkan sebelumnya, gitu? Ya, menurut saya mungkin seperti itu. Oke, baik. Gimana kelompok 4? Ini masukan berarti ya dari Syahrina ya, terkait NB. Jadi mungkin bisa ditelaah ulang apakah memang itu sesuai atau tidak dengan kondisi kliennya. Kalau memang misalnya tidak sesuai, kalau tadi saran dari Syahrina adalah dihapuskan saja karena sudah terwakili dengan NB yang sudah disebutkan sebelumnya. Gimana kelompok 4? Kelompok 3 ya? Maaf, kelompok 3. Maaf. Izin menjawab. Tadi kami yang NB itu hanya 1, NB 1.2. NB-nya cuma 1.2. Gimana Syahrina? Cuma 1 aja, Dek. Ternyata cuma 1.2 saja. Yang lainnya? Mungkin. Oh, NB 1. Maksud saya NI 5.8.1. Saya tadi kelewatan untuk nomornya. Berarti NB 1.2 itu tidak perlu karena sebelumnya sudah ada NI 5.8.2. 5.8.1 yang terkait asupan karbohidrat inadekuat itu. Etiologinya kurangnya pengetahuan. Oke, gimana kelompok 4? Gimana saran dari Syahrina kelompok 4? Bisa diterima? Untuk dipertimbangkan kembali? Iya, izin masuk. Terima kasih Syahrina sarannya. Mungkin setelah ini kelompok kami akan mendiskusikan kembali sebagai masukan. Oke, jadi gitu ya.
Mungkin untuk yang kelompok 3 bisa dipertimbangkan dari saran dari Syahrina tadi. Baik, karena ternyata waktunya kita nggak kerasa ya, waktunya sudah jam 4.35. Ini berarti sesi tanya jawabnya hanya 1 sesi saja. Ataukah mungkin ada yang masih mau bertanya? 1 saja terakhir. Sebelum saya tutup sesi tanya jawabnya. Tidak ada ya? Bisa diakhiri untuk sesi tanya jawabnya? Baik. Untuk sesi tanya jawabnya, mungkin kita cukupkan ya. Kita beralih pada sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya ini adalah ada beberapa penjelasan yang ingin saya sampaikan terkait dari hasil diskusi yang tadi sudah kita lakukan. Kemudian ada beberapa menu yang sudah teman-teman praktekkan kemarin, praktek mandiri untuk minggu lalu, dan itu adalah menu dari kelompok 1. Ini akan saya coba share. Saya akan coba share dulu. Sudah kelihatan ya? Oke, jadi ini kasusnya ya. Kasusnya adalah ini. Jadi dia adalah atlet angkat besi profesional tingkat provinsi, usianya 22 tahun, kemudian dia dengan aktivitas yang seperti ini, kemudian dia ada sayuran yang digemari, terus ada buah-buahan yang paling sering dikonsumsi, kemudian ada dalam sehari beliau mampu menghabiskan 4 porsi sayur, 5 porsi buah, konsumsi lauk sumber protein mampu menghabiskan bahkan sampai 10 porsi daging ayam, tahu, tempe, telur, atau daging. Kemudian ini hasil pemeriksaannya, persen massa lemaknya adalah 7%, lingkar pinggangnya adalah 58, tekanan darah sekian, denyut nadi sekian. Nah, berdasarkan hasil yang kemarin sudah dilakukan praktikumnya oleh teman-teman kalian, ini untuk menu seharinya kalorinya adalah 2.863, mohon maaf ini terhapus ya. 2.863 kalori, kemudian karbohidratnya 434. Nanti untuk kelompok 1, kalau misalkan saya ada salah menyebutkan, silakan dikoreksi ya. Kemudian proteinnya sebesar 20%, lemaknya sebesar 30%. Nah, coba kita lihat di sini. Ini adalah menu makan pagi, dan ini adalah menu selingan pagi. Oke, menu makan paginya adalah pakainya nasi merah. Pakainya nasi merah, kemudian ini telurnya, kelompok 1 betul nggak, Dek, ini telurnya telur bacem? Kelompok 1? Ya, Bu. Kalau nggak salah. Telur bacem. Bener ya, telur bacem ya? Iya, Bu. Terus tempenya tempe bacem juga? Tempenya tempe bacem, kemudian ada tumis wortel plus buncis 100 gram, buah melon segar 100 gram, kemudian jus tomatnya adalah 200 ml. Kemudian selingan pagi adalah kacang hijau. Kacang hijaunya diapakan ini, Dek? Dibikin apa? Bubur kacang hijau pakai santan atau gimana? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, bubur kacang hijau pakai santan, kemudian buah semangkanya buah semangka segar. Nah, terus ini makan siang dan selingannya, di sini ada nasi merah lagi, tapi kita cermati di sini ada nasi putih ternyata. Ternyata temanmu itu mengkombinasikan makan siangnya atlet angkat besi ini tadi, nasi merah plus nasi putih. Kemudian ada ayam goreng, ayam goreng bagian dada, kemudian ada tahu goreng, kemudian di sini ada sayur bening. Sayur bening isinya bayam, jagung, sama apa? Oyong. Atau apa? Siapa kemarin yang masak? Komposisi sayur bening. Iya, Bu, ada tambahan oyongnya. Ada tambahan oyongnya ya. Kemudian ini ada jus jambu. Nah, kemudian ini untuk selingannya ada susu kedelai, roti tawarnya ada 2 tangkup ya. Isinya keju dan meses. Makan sorenya adalah ini nasinya hanya nasi putih.
kemudian ada lele, lelenya sampai 2 ekor ya, kemudian ada sayur daun singkong, kemudian ada pisang goreng, kemudian selingan malamnya adalah agar-agar. Betul seperti itu ya. Nah, coba kita cermati dari hasil praktikum ini. Jadi kalau untuk yang makan pagi, ini kalau kita cermati nasi merahnya adalah 250 gram. 250 gram, kemudian ada telur bacem, tempe bacem, tumis wortel buncis. Kalau teman-teman lihat dari menu yang disajikan ini, dari segi pengolahannya dia bervariasi atau hampir sama. Coba silahkan, bisa kelompok 1, bisa kelompok yang lainnya yang jawab. Gimana? Kan ini telur bacem, tempe bacem, terus tumis wortel dan buncis. Ini diberikannya pas jam berapa, Dik? Kelompok 1, menu ini. Jam 6 pagi, Bu. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi, makan pagi. Diberikan ini, dia adalah atlet angkat besi. Exercise-nya dimulai jam berapa? Dimulai pukul 9, Bu. Dimulai pukul 9. Oke, berarti makan jam 6, exercise mulai pukul 9, sudah tepat ya. 3 jam sebelum exercise diberikan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini tumis wortel plus buncis ini berarti saya asumsikan kalau dari banyaknya seperti ini adalah tumis wortelnya itu wortelnya 100 gram, buncisnya 100 gram, atau dua-duanya masing-masing 50 gram, 50 gram. Karena kalau saya lihat di sini sepertinya dia lebih dari 100 gram ini, Dek, untuk sayurnya. Izin menjawab. Silahkan, Syarina. Untuk perhitungan di NutriSurvey sendiri, kami masukkan buncisnya 60 gram, wortelnya 40 gram. Wortelnya 40? 60, Bu. Wortelnya 60, buncisnya? Sama-sama 100 gram kalau dimasak ya. Oh, oke. Berarti ini bukan 100 gram tumis wortel buncis ya? Oke. Kemudian ini jus tomatnya. Nah, ini yang kemarin mau saya tanyakan adalah jus tomatnya. Kalian bikin jus tomat, ini pakai gula enggak? Pakai gula enggak, Dik? Pakai, Bu. Pakai. Berapa banyak gulanya yang dikasih? Kemarin itu sekitar 3 sendok, Bu. 3 sendok makan? Ya. 3 sendok makan. Pertanyaannya adalah, gula yang kalian berikan apakah dia akan berdampak positif atau negatif pada atlet? Gula ya. Gula pasir tahu berarti? Iya, Bu. Gula pasir. Itu notes pertama ya, itu notes pertama, catatan pertama. Sudah bagus dia pakai beras merah. Kenapa? Karena dia proteinnya lebih tinggi daripada nasi putih, ya kan? Dia adalah atlet angkat besi, sudah bagus. Kemudian atlet angkat besi itu biasanya dia sangat menghindari goreng-gorengan, ya kan? Sudah bagus di sini dikasihnya adalah tempe bacem, kemudian telur bacem seperti ini. Nah, kemudian di sini sudah bagus dia kalian kasih tumisan di sini. Nah, kemudian kalian tambahkan buah, di sini juga ada buah segar. Nah, yang ini menjadi catatan apakah memang gula itu harus diberikan ataukah dia bisa diganti dengan yang lainnya. Gitu. Itu catatan pertama. Kemudian yang kedua, selingan. Kacang hijau. Santannya berapa banyak yang kalian berikan? Ini kacang hijau 250 gram ini, kacang hijaunya saja 250 gram, ataukah 250 mili kacang hijau plus kuahnya? Gimana? Kemudian pakai gula juga apa enggak? Kemarin gimana? 250 itu sama air, terus pakainya gula merah, Bu. Gula merah. Gula merah aja.
Oke, baik. Ya. Berarti ini sudah Untuk santannya cuman memakai 25 mili santan yang kara itu, Bu. 25 mili santan yang santan instan itu ya. Oke. Oke, kemudian dikombinasi dengan buah semangka segar. Selingannya diberikan pas jam berapa ini? Jam 10, Bu. 1 jam setelah exercise. Dia exercise-nya katanya jam 9. Jam 9 terus habis exercise-nya setelah exercise jam berapa dong? Kalau dikasih jam 10, dia exercise-nya berapa lama? Apakah dia bisa langsung menerima ini? Iya. Gimana, Dek? Di sini di gambaran umum kasusnya tertulis bahwa latihannya jam 9, tapi di sini juga tertulis kalau latihan angkat beban bukan 30 menit di pagi hari sebelum berangkat kuliah, tapi belum ada jam pastinya, Bu. Oke, karena memang kasusnya itu dibikin seperti itu, Dek. Kalian harus bisa mengestimasi, oh ini kalau dia angkat bebannya bilangnya dari pagi hari sebelum berangkat kuliah. Berarti dia angkat bebannya jam berapa ya? Mulai exercise jam 9. Anggaplah. Jadi ini kita karena berhadapan dengan kasus mati ya, kita tidak berhadapan dengan langsung dengan atletnya. Jadi ini adalah imajinasi kalian. Di kasus itu sebenarnya ada beberapa clue di situ yang bisa teman-teman gunakan dan teman-teman bisa berhayal seluas mungkin. Kemarin sama juga yang rombel 5A juga seperti itu. Itu mereka bisa memperkirakan, oh ini kira-kira jam sekian, Bu, ini kira-kira jam sekian. Gitu. Jadi memang ini adalah kasus hayalan ya. Oke, jadi kalau misalkan kita estimasi saja ya, kita estimasi untuk angkat bebannya adalah 30 menit di jam 9 itu. Artinya selingan ini kalian berikan di jam 10, itu 30 menit setelah dia selesai exercise. Gitu ya. Nah, cocok nggak kira-kira 30 menit setelah exercise, kemudian dia langsung kalian kasih minuman kacang hijau yang ada santannya. Sebenarnya bagus kacang hijau. Kacang hijau dia sumber protein kan? Dia proteinnya tinggi. Dia alasannya kami berikan untuk selingan pagi karena dia bisa recovery, Bu, untuk membantu recovery. Bagus sekali. Cuman pertanyaannya adalah, dia kalau diberikan 30 menit setelahnya, kemudian di sini ada santannya, itu gimana? Jadi itu yang menjadi notes juga ya, menjadi catatan juga ya. Jadi ini di sini yang saya simulasikan adalah kasus yang kemarin teman-teman praktikkan, tapi kasus ini general untuk bisa kita gunakan sebagai contoh untuk kita menyusun menu makanan untuk atlet ya. Jadi kalian kalau tadinya itu hanya menyusun laporan aja, kalian nggak akan tahu, teman-teman nggak akan tahu kalau ini gimana sih wujud aslinya. Nah ini sudah dipraktekkan dari hasil yang teman-teman hitung, sudah dipraktekkan, kemudian ternyata, oh iya ya, ternyata begini loh, ternyata begitu. Jadi ini supaya teman-teman nanti untuk yang praktikum yang berikutnya, kan ini masih ada praktikum yang berikutnya, itu berarti teman-teman bisa mengevaluasi lagi, wah ternyata menuku harusnya begini. Gitu ya. Oke, kemudian yang makan siang dan selingan, Di sini ada nasi merah dan nasi putih. Kenapa, Dek, kok dikasih nasi merah sama nasi putih? Kenapa? Biar bagus, Bu, warnanya merah sama putih. Kayak bendera. Atau gimana? Piye? Bagus loh, kreatif loh. Menjawab ya, Bu. Ini siapa ini yang jawab nih? Nggak usah ketawa, enggak apa-apa. Saya senang. Ayu Zahra, Bu. Silakan. Jadi waktu diskusi, karena kita baca di kasusnya juga kalau Tuan S ini kurang terlalu suka nasi putih,
Akhirnya kita modifikasi nasi merahnya itu sama nasi putih supaya tuan esnya ini bertahap menyukai nasi putih, Bu. Oh alah, Jadi tujuannya nggak langsung itu. Iya, jadi nggak Dilatih biar bisa makan nasi putih gitu. Iya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Oh iya. Oke. Emang kenapa dia kok dilatih biar suka nasi putih? Kan nggak masalah kalau nggak suka nasi putih. Misalkan dia sukanya, saya nggak suka nasi putih, saya sukanya nasi jagung, misalkan kayak gitu. Piye? Emang kenapa? Kalau nggak suka nasi putih kenapa? Jadi takutnya nanti waktu penyediaan makanan akses untuk ke nasi yang dia pengen kayak nasi merah gitu nggak ada, jadi bisa menyesuaikan gitu, Bu. Oke. Takutnya nanti lombanya di mana gitu, Bu, yang nggak ada nasi merahnya. Oh iya, baik. Betul juga sih, betul juga. Tapi bisa diakali juga dia bawa sangu sendiri loh, Dek, jangan-jangan, Dek. Ya, Bu, tapi kayaknya repot, Bu. Betul. Oke, kita lanjut. Yang jadi perhatian di sini adalah di sini ada ayam, kemudian ada tahu. Ini dua-duanya sama-sama digoreng loh, Dek. Ya kan? Dua-duanya sama-sama digoreng. Jadi mungkin bisa diganti salah satu. Atau misalkan kalian mau ada sayur yang dia ada tahunya, misalkan seperti itu enggak masalah. Karena saya lihat tadi juga yang di menu yang teman kalian, yang kelompok lainnya juga ada yang seperti itu toh. Bihun dicampur dengan oyong, ya kan? Ada yang seperti itu. Jadi yang saya soroti di sini sih. Ini ya, ini kalau bisa harus lebih bervariasi. Kemudian yang di sini sayur beningnya benar-benar bening, Dek. Bening sekali. Cantik. Ini berapa gram, Dek? Sayur beningnya 100 gram. Padahal kalau di kebiasaan makannya atlet, dia bahkan bisa menghabiskan sayur sampai 4 porsi loh. Kenapa nggak kalian kasih banyak sayur? Padahal dia suka sayur banyak loh. Nanti toh, ini kan dia atlet besi ya, atlet angkat besi. Atlet angkat besi, kalian kasih nasi merah, nasi putih, nasi merah sama nasi putihnya tadi makan pagi 250 gram, makan siangnya 250 gram. Nanti kalau dia berat badannya naik gimana? Nanti kalau persen lemaknya naik gimana, Dek? Ini kalian kasih goreng juga nih. Nah, itu yang jadi pertimbangan ya. Itu yang jadi pertimbangan. Menyambung dengan yang tadi diskusi kita yang terkait atlet para layang. Jadi memang benar, Dek, kalau kita ngomongnya adalah power, yang diperlukan adalah power. Itu yang karbohidrat itu memang hanya sebatas 45-50%. Cuman dalam penggunaan sistem energinya, pada saat dia melakukan aktivitas fisik, karbohidrat itu akan menjadi energi yang dominan pada saat aktivitas fisik yang dilakukan seseorang itu VO2 max-nya lebih dari 60-80%. Kalau lebih dari 60-80%, dia energi yang dominan digunakan adalah karbohidrat. Gitu. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang power, tapi dia aktivitasnya itu VO2 max-nya berapa? Kalau VO2 max-nya dia tinggi, artinya memang karbohidrat itu menjadi sumber energi yang lebih dominan dibandingkan lemak. Artinya apa? Berarti dalam komposisi kita memberikan makanan, itu karbohidratnya adalah bukan tinggi, saya tidak menyebutnya tinggi ya. Karena kalau karbohidrat, ya tadi seperti yang kata Yunita, bisa sampai 70%, bisa sampai 65%. It's okay, kita nggak masalah kita memberikan karbohidrat pada atlet itu sebesar, bahkan sampai 60% nggak masalah. Karena kalau prinsipnya adalah karbohidrat loading, itu bahkan bisa sampai kita berikan 70% dari total kebutuhan energi. Tapi kalau untuk atlet para layang, pada saat hari H, itu dia jauh membutuhkan lebih banyak penyediaan energi yang cepat. Lemak dengan karbohidrat akan lebih cepat proses pemecahan karbohidrat daripada lemak. Kalau lemak masih membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pemecahan karbohidrat. Dan bayangkan dia adalah mengangkat 25 kg. 25 kilo naik dari landing ke take off 15 menit, itu udah bawa parasut, ya kan? Kemudian pada saat terbang, itu dia masih harus mengangkat beban parasut itu, ya kan? Masih harus mengangkat beban parasut itu
kalau terbang itu kemungkinan adalah 10 menit. Nah, prinsipnya kalau kita mau menyediakan makanan bagi atlet, kita harus paham dengan benar dia itu termasuk cabang olahraga apa. Dia cabang olahraga apa, kita tahu untuk penggunaan energinya yang utama atau yang dominan digunakan adalah apa. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menyusun berapa persen. Selain itu, posisinya dia di mana? Apakah atletnya itu pada saat keseimbangan energi pada saat dia belum pertandingan, pada saat dia resting, atau pada saat dia TC, atau pada saat dia pertandingan, itu harus kita perhatikan juga. Kalau pada saat pertandingan kita tidak bisa memberikan makanan komplit lebih sering. Yang lebih sering kita berikan adalah snacking. Yang bisa lebih sering kita berikan adalah mungkin bisa jadi hanya minuman isotonik dan beberapa snacking ringan seperti itu. Tapi karena ini adalah kasusnya yang kelompok 1 adalah yang sehari-hari ya, jadi memang akan lebih banyak porsinya kita berikan berupa menu makanan utama. Tapi tadi perhatikan lagi, kalau terkait yang alasan tadi membiasakan untuk bisa makan nasi putih supaya nanti kalau pada saat event itu nggak susah, sebenarnya akan ada lebih alasan yang lebih ilmiah lagi ya, Dek, daripada itu. Jadi kalau misalkan gimana? Indeks glikemiknya betul sekali. Merah juga rendah. Nah, karena indeks glikemiknya beras merah itu dia rendah. Kemudian apalagi? Karena beras merah itu, kenapa kok atlet angkat besi ini dia cenderung memilih beras merah? Karena dia proteinnya lebih tinggi. Cabang olahraganya dia itu membutuhkan muscle building. Butuh muscle building, akhirnya dia butuh protein yang lebih banyak. Karena aktivitas-aktivitasnya adalah muscle building. Nah, dan kenapa dia memilih nasi merah adalah karena dia tidak mungkin untuk menghabiskan sumber protein dalam jumlah yang banyak sekali. Karena biar bagaimanapun protein itu juga ada batasannya. Nah, dan dia memilih beras merah karena beras merah itu mengandung protein yang menurut dia kualitasnya adalah lebih bagus dibandingkan harus mengkonsumsi protein dari nasi putih. Begitu. Nah, tapi kalau misalkan kualitas protein dari beras merah pun juga tidak sebagus kalau misalkan didapatkan dari hewani sih ya. Cuman memang salah satu alternatifnya si atlet ini bisa dapat asupan protein yang lebih. Itu adalah dari beras merah ini, nasi merah ini. Kemudian susu kedelai. Kenapa kok dikasih susu kedelai, Dek? Kenapa nggak kalian kasih susu tinggi protein atau susu ini? Karena budgetnya terbatas, Bu. Budgetnya cuma 50.000. Karena memang kenapa kok teman-teman itu saya minta untuk membuat menu 50.000, menu 1 hari, karena memang kondisinya itu di lapangan itu kita tidak bisa untuk membudget lebih dari itu. Pada kenyataannya seperti itu. Dan sistem penyelenggaraan makanan massalnya atlet itu adalah ya satu standar menu untuk semua cabang olahraga. Gitu. Kenapa, Dek, kok milih susu kedelai, Dek? Kenapa milih susu kedelai bukan susu yang tinggi protein yang lainnya? Kenapa? Ini diberikannya selingan siang ya? Kenapa? Ada yang masih ingat dengan BCAA? Asam amino rantai cabang? Menu kalian udah bagus loh, Dek, susu kedelai. Susu kedelai itu tinggi BCAA loh. Susu kedelai itu tinggi BCAA. Jadi itu memang bagus kalau memang misalkan mau kalian tujukan pada atlet-atlet yang dia muscle building seperti itu ya. Oke, kemudian ini lelenya Pak Sutri ya, suami istri, ada 2 di sini ya. Nah, ada 2 di sini. Nah, ini yang kurang eye catching itu kok ini ya, Dek? Daun singkongnya, ini kalian masak apa, Dek? Daun singkongnya, Dek?
Kayaknya bumbu kuning ya, ada santannya. Iya Bu, di bumbu kuning. Oke, di bumbu kuning. Cuman ini sepertinya kurang eye catching ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan, mungkin ada irisan tahu di sini, ya kan? Jadi warnanya juga jadi lebih menarik. Kemudian, nah ini loh, kenapa malah kalian kasih pas malam-malam dikasih nasi putih itu kenapa? Tadi katanya indeks glikemiknya kalau beras merah, nasi merah itu indeks glikemiknya rendah. Tapi pada saat malam, dia sudah mau tidur, kalian kasih yang indeks glikemiknya tinggi. Piye, Dek? Berapa gram toh ini? 200 gram. Jadi ini ya, kalau misalkan kalian mau memberikan nasi putih, akan lebih prefer kalau nasi putih itu diberikan pada saat pagi atau siang. Di mana dia memang membutuhkan energi yang rilisnya lebih cepat dibandingkan kalau dengan mengkonsumsi beras merah. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan mau kasih nasi putih, dikasih campur beras merah, it's okay, nggak masalah. Mau kalian kasih makan pagi, siang, malam, it's okay, nggak masalah. Gitu. Kemudian ini juga ada sepasang pisang goreng di sini. Ya kan? Dia udah, kayaknya dia dehidrasi nih, Dek. Itu udah coklat-coklat begitu ya. Itu pisang goreng ini selingan atau kalian sajikan pada saat makan sore? Saat makan sore ya? Kenapa kalian prefer pisang goreng? Kenapa enggak pisang biasa aja? Pisang segar gitu. Kenapa, Dek? Ayu Zahra, Yuli, Syahrina? Kenapa? Kalau memang misalkan dia bukan sebagai selingan, akan lebih apa ya? Karena ini kalau kita lihat di sini dia lele sudah goreng deh, ya kan? Dia lele sudah goreng. Kemudian ini dimasak bumbu kuning, juga agak mungkin seret ya. Kemudian kalau ini adalah yang kalian maksudkan ini sebagai dessert pada saat makan sore, kok kayaknya seret juga ya, Dik. Gitu. Malah saya mikirnya tadinya itu agar-agar ini yang ditaruh di sini, yang untuk makan sore, yang selingannya yang ini. Gitu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk boosting energi, nggak usah khawatir deh, kalian tidak harus menyajikan nasi dalam jumlah yang banyak. Ada banyak sekali bahan makanan pengganti yang bisa kalian pilih untuk boosting energi. Keju tadi sudah betul dipilih, ya kan? Kemudian kalian bisa pilih apalagi kurma, ya kan? Kemudian kalian bisa pilih apalagi, misalkan selingan yang tinggi karbohidrat, kalian pilih makaroni, ya kan? Bisa nggak sih Bu, saya bikin makaroni, makaroninya itu saya bikin makaroni skutel, tapi susunya saya pakai susu kedelai, bisa? Kan itu tugasnya ahli gizi supaya memvariasi makanan. Nah, makaroni skutel dia tinggi karbohidrat, kemudian dikasih susu kedelai, dia juga tinggi BCAA, sudah bagus tuh di situ. Kemudian bisa kalian tambahkan sayurannya, kalian tambahkan wortel, kemudian ada cincangan ayam. Nah, kemudian di oven, Bu, sore-sore Bu, saya sudah lapar. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya, Dik. Kalau perhatian khusus pada saat kita akan memberikan menu makanan pada atlet adalah sebenarnya yang kunci utamanya adalah kita memilih bahan-bahan makanan yang dia high density. Jadi tidak semua atlet itu mau untuk mengkonsumsi makanan yang kelihatan banyak. Mereka itu maunya biasanya itu makan makanan yang saya bisa cepat makannya. Gitu. Dan perhatikan juga kalau misalkan pada saat event atau pertandingan dan dia itu pertandingannya itu sangat pagi sekali, itu yang perlu dipertimbangkan kasus nomor 5. Ya. Kasus nomor 5 itu kalau misalkan kalian memperkirakan pertandingannya itu adalah dimulai jam 8, kemudian kalian patokannya adalah memberikan makanan lengkap 4 jam sebelum pertandingan. Artinya kalian memberikan makanan itu di jam berapa?
Kalau jam 8 tanding, berarti kalian ngasih makannya jam 4. Jam 4 pagi. Kemudian pertanyaan berikutnya yang akan muncul adalah, kalau atletnya makan jam 4, kalian suruh bangun jam berapa? Jam 3, Bu, misalkan kayak gitu. Nah, kalau jam 3, padahal kasus nomor 5, atletnya malam itu main video game. Main video game itu tidurnya bisa sampai jam 2 estimasi. Tidur jam 2, suruh bangun jam 3, habis itu jam 4 makan. Jadi, sangat berhati-hati. Kalau memang misalkan tidak memungkinkan kita memberikan makanan komplit, berikanlah makanan sesuai dengan kebutuhan kalori dia pada saat itu. Harusnya dia menu makanannya adalah menu makanan lengkap. Nggak masalah kalau kita nggak bisa memberikan makanan lengkap, tapi kita berikan makanan sesuai dengan kalori yang dia butuhkan. Bentuk makanannya tidak harus makanan lengkap, bisa snacking. Ya tadi misalkan saya kasih makaroni skutel misalkan begitu, atau misalkan saya kasihnya adalah zupa sup, misalkan seperti itu. Itu kan sudah ada krimnya, kemudian sudah ada dari sumber karbohidrat, dari sumber proteinnya juga sudah ada. Jadi one dish meal. Jadi satu kali makan itu zat gizinya udah komplit. Itu akan lebih dipilih sih, terutama pada atlet-atlet yang salah satunya adalah angkat besi. Angkat besi itu biasanya dia nggak suka yang ribet deh. Dia sukanya adalah makanan yang ringkas. Biasanya itu begitu. Kadang dia lebih milih oatmeal. Kadang dia lebih memilih roti gandum seperti itu. Gitu sih. Dari sini ada yang masih mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, karena waktunya juga sudah cukup sore ya, ternyata memang kita diskusinya tidak bisa hanya sebentar kalau praktikum. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi untuk diskusinya. Jadi mungkin kalau memang misalkan masih ada yang menyimpan pertanyaan, silakan bisa sampaikan ke saya lewat Japri juga silakan bisa, atau pada saat tatap muka berikutnya kita diskusi lagi juga saya nggak masalah. Seperti itu ya. Baik, saya rasa saya cukupkan untuk presentasi dan diskusi praktikum kali ini. Sebelum kita akhiri, saya minta satu orang terlebih dahulu untuk memimpin doa deh. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk tatap muka kali ini, praktikum saya akhiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila selama perkuliahan ini saya ada salah tutur kata. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan kehadiran teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman bisa meninggalkan Zoom meeting-nya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Yanes, izin live ya. Ji, Bapak. Matur nuwun, Pak.